Mulai, silahkan. Permisi. Mengheningkan cipta selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang membawakan paparan ini katanya para pemirsanya disuruh mengheningkan cipta. Kebanyakan selama ini yang kita ketahui mengheningkan cipta-cipta yang kita kenal selama ini kan saat di dalam upacara bendera Sang Merah Putih saja. Saat upacara hari Senin di waktu kita saat sekolah dulu, mengheningkan cipta mulai. Diam. Yang diam badannya, tapi hatinya kemana-mana. Hakikatnya ya tidak hening itu. Kenapa disuruh mengheningkan cipta kok malah menciptakan apa-apa? Kok malah menciptakan uang, kok malah menciptakan harta, kok malah menciptakan pangkat, kok malah menciptakan jabatan, kok malah menciptakan kekayaan, kok malah menciptakan tahta dan sebagainya. Berarti meskipun badannya hening tapi hatinya ramai. Semoga saya termasuk dan kita semua para penyimak paparan Urbi Allah, para sahabat-sahabatku yang kucintai, bisa mengheningkan cipta masing-masing diri kita meskipun kita digerakkan, meskipun kita diobahkan, hati tetap mengheningkan cipta-cipta manusia kita supaya kita tahu, supaya kita bisa menyaksikan gerak lakunya urip. Jadi makna dari hening itu kita duduk anteng di dalam uripe Allah. Meskipun apapun yang tergerak di dalam raga ini, dudu kuasane badan, dudu kuasane manungso, kabeh kuwi kuasane pangeran, kabeh kuwi kuasane sing ngauripi rogo-rogo iki. Jadi meskipun saya bergerak, merokok, minum, bekerja, berjalan, berdiri, lagi karaokean dan sebagainya, tapi heningkan. Heningkan itu dari pengakuan-pengakuanmu sebagai pencipta apapun yang kau gerakkan. Itulah, karena itulah bahwa manusiaku, manusiamu, manusia Anda semua selama ini merasa lebih hebat daripada Tuhan yang menciptakan diri Anda. Itulah hebatnya Tuhan. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Sesungguhnya manusia itu adalah sebuah rahasia dan akulah rahasia di balik manusia. Begitu sempurna dan begitu hebatnya Tuhan yang telah menciptakan kita daripada diri kita sendiri sehingga kita tak tahu Tuhan, sehingga kita tak bisa makrifat kepada Tuhan, hanya bisa sebatas makrifat kepada bayangan saja, hanya bisa makrifat kepada diri kita sendiri daripada kepada Allah.
itulah kesempurnaan dan kehebatan Tuhan. Jadi bukan manusianya yang hebat, jadi bukan manusianya yang sempurna. Itulah kesempurnaan dan kehebatan Tuhan itu di dalam menyembunyikan jati dirinya di dalam masing-masing jiwa manusianya. Kira-kira salah siapakah itu? Bila Anda merasa bersalah, berarti Anda lebih hebat daripada Tuhan dong. Bila Anda sudah merasa jauh kalah hebatnya dengan Tuhanmu yang telah menciptakan kamu, bagaimana mungkin Anda bisa berbuat dosa dengan apa yang tidak pernah bisa Anda lakukan selama ini? Layakkah Anda punya dosa? Layakkah Anda punya pahala? Wong ndak bisa ngapa-ngapain kok. Kita kena hukuman dosa dan kena hukum pahala. Itu semua karena kita merasa lebih hebat daripada Tuhan. Akhirnya ya disiksa dengan pahala dan dosa. Akhirnya kita terdogma dengan pahala dan terdogma dengan dosa. Akhirnya kita ditakut-takuti di dalam kehidupan dunia ini. Akhirnya kita merasa bangga, sombong dengan amal-amal yang kita lakukan. Podo-podo ndak selameti, podo-podo tersesatnya. Karena kita merasa lebih hebat daripada Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Realita dan kenyataan secara logika sudah dipaparkan kepada saya dan kepada kita semua. Karena di sini mohon maaf, jangan silau lagi kepada saya karena saya tidak tahu apa-apa dan karena saya tidak punya apa-apa apalagi ilmu. Ilmu hanyalah milik Tuhanku dan Tuhanmu. Pasrahkan lagi semuanya kepada Tuhanku dan Tuhanmu agar kita tidak merasa hebat lagi daripada kehebatan Tuhan, agar kita tidak merasa mulia lagi daripada kemuliaan Tuhan. Siapapun Anda semua, beragama apapun, tak peduli. Agama-agama itu yang kita ketahui selama ini hanyalah wadah-wadah untuk sampai ke sini. Wadahnya, jalannya, syariatnya, torekohnya, hakikatnya agar bertemu dengan makrifat yang sejati, makrifat yang betul-betul makrifat. Apa itu makrifat yang benar-benar makrifat? Makrifatullah. Bukan makrifat kepada diri kita sendiri yang merasa makrifat. Bukan makrifat kepada diri kita sendiri yang merasa pintar. Bukan makrifat kepada diri kita sendiri yang merasa cerdas. Bukan makrifat kepada kita sendiri yang merasa kaya. Bukan bermakrifat kepada diri kita sendiri yang merasa banyak amal, banyak pahalanya. Agar apa? Agama-agama itu dicipta untuk wadah-wadahnya manusia untuk kembali kepada Tuhannya, agar manusia tidak merasa hebat lagi di sisi Tuhannya. Itu tujuan agama-agama dicipta. Bukan malah tambah jadi Tuhan, bukan malah jadi penguasa, bukan malah merasa paling benar di dalam wadah-wadah agama itu. Itu salah jalan, itu salah paham, itu salah Tuhan. Kenapa? Karena Tuhannya lebih hebat daripada Tuhan itu sendiri.
Dan inilah kesempurnaan Tuhan, dan inilah kemuliaan Tuhan yang bisa menyembunyikan dirinya di dalam jiwa-jiwa manusianya, sehingga manusianya silau kepada Tuhannya. Karena sesungguhnya manusia-manusia, ya termasuk saya, silau kepada diriku sendiri, silau kepada kehebatanku sendiri, silau kepada kewujudanku sendiri, silau kepada keberadaanku sendiri, silau kepada kehidupanku sendiri, silau kepada kekuasaanku sendiri, hingga silau memandang kekuasaan Tuhannya. Jadi tujuan wadah-wadah agama, Muslimin, Nasrani, Yahudi, Majusi, Hindu, Buddha, dan sebagainya, tujuannya supaya manusianya bisa mengembalikan makrifat manusianya kepada makrifatullah. Jadi kalau sudah dikembalikan makrifatnya kepada makrifatullah, lantas tahu apa manusia? Lantas ya tinggal enjoy saja di dalam surganya Allah. Kenapa? Karena sudah dikembalikan amanah-amanah yang diemban sejak akil balik tiba hingga setua ini, sudah dilimpahkan hak penuh, hak kekuasaannya kepada Tuhannya. Itulah yang dimaksud hening itu. Obah saobah tapi atine tetap hening. Maka dari itu syariat toreko hakikat makrifat itu satu, tidak bisa-pisah. Siapa yang memisahkan syariat toreko hakikat dan makrifat? Ya Tuhan yang merasa hebat daripada Tuhan yang menciptakan syariat toreko hakikat makrifat. Siapa? Ya hawa nafsu kita sendiri inilah yang merasa lebih hebat daripada Tuhan, seolah-olah semuanya terpisah. Kenapa? Karena kita Tuhannya wujud-wujud yang ada di dunia ini. Karena apa? Karena kita telah mentuhankan kewujudan diri kita sendiri. Karena kita telah mentuhankan kehidupan kita sendiri. Karena kita telah mentuhankan kewujudan kekuasaan kita sendiri daripada kekuasaan Sang Pencipta. Akhirnya seolah-olah semuanya terpisah-pisah. Rukun iman kepada Allah terpisah daripada rukun iman kepada malaikat. Rukun iman kepada kitab-kitab Allah terpisah dengan rukun iman kepada para rasul-rasulnya Allah. Rukun iman kepada hari akhir atau hari kiamat terpisah dengan kodok dan kodernya Allah. Semuanya terpisah-pisah. Kenapa? Karena semuanya dikuasai manusianya hingga tak bisa menyatu. Syahadatnya terpisah dengan sholatnya, zakatnya terpisah dengan puasanya, hajinya terpisah dengan seluruh amal-amal ibadahnya. Kenapa kok terpisah? Karena selama ini semuanya linapsi, kekuasaannya manusia daripada kekuasaan Tuhan yang telah menciptakan manusianya. Inilah yang dimaksud aku Abdul Halim dan aku Anda semua itu ternyata selama ini lebih hebat daripada Tuhannya, lebih dahulu daripada Tuhannya, lebih kekal daripada Tuhannya selama ini. Ayo, sadar atau tidak, diakui apa tidak? Sampai kapan kita terus begini? Sampai kapan kita disiksa terus dengan apa-apa yang kita cintai? Sampai kapan kita terus terhina daripada dunia? Kita selama ini diinjak-injak dunia. Selama ini kita dijajah dunia. Seolah-olah kita selama ini
tidak bisa hidup tanpa dunia, tidak bisa hidup tanpa uang, tidak bisa hidup tanpa pangkat, tidak bisa hidup tanpa jabatan, tidak bisa hidup tanpa kekuasaan yang kita miliki. Inilah yang dimaksud kita selama ini, mimpi terus di dalam kehidupan ini. Mimpi sebagai peran-peran yang diperankan. Marilah kita bangun semua. As-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Maknanya ingat bahwa semua ini Allah daripada ingat semua ini aku, Abdul Halim. Inilah yang dimaksud as-salatu khairum minan naum. Selama Abdul Halimku yang berkuasa di dalam hatiku, selama diri Anda yang berkuasa di dalam hati Anda, selamanya kita masih mimpi tidur terus. Kapan bangunnya? Saat syakaratul maut tiba, saat-saat akhir yang mana di dalamnya penuh azab yang pedih, yakni terpisahnya harta-harta kita dengan diri kita, terpisahnya ilmu-ilmu kita dengan diri kita, terpisahnya amal-amal kita dengan diri kita, terpisahnya anak dengan diri kita, terpisahnya istri atau suami dengan diri kita, dan terpisahnya badan dan hidup ini dengan diri kita. Itulah yang kita cintai selama ini. Kita lebih cinta kepada fitnah-fitnah daripada keadilan Tuhan. Karena kita selama ini jadi Tuhan dewe-dewe di dalam hati kita. Jadi leburkanlah fitnah-fitnah yang keji itu, sehingga kita selama ini fahsya wal mungkar, selalu berbuat buruk kepada Tuhan, meskipun kelihatannya kita tidak berbuat buruk kepada manusia, tapi hati kita selama ini telah lama berbuat buruk kepada yang menciptakan diri kita. Ya, saat-saat terakhir kita dipanggil di saat sakaratul maut, ya nyucinya korek. Kenapa? Karena saking kotornya. Dicuci di dunia ini dengan berbagai macam musibah dan masalah. Dicuci di dalam dunia ini dengan kemiskinan dan kekurangan. Tapi kita belum sadar-sadar why. Dicuci dengan keadaan kodok dan kodarnya Allah, tidak mampan. Akhirnya dicuci bersih saat dibaiat, saat diklombet, disingkap hartanya, disingkap ilmunya, disingkap amalnya, disingkap kepintarannya, disingkap kecerdasannya, disingkap kekuasaannya, dan disingkap hidup dan badannya, akhirnya kembali kepada Adam. Jadi proses penyingkapan itulah yang dimaksud syakaratul maut, yang begitu dahsyat sakitnya. Hingga diibaratkan oleh Imam Al-Ghazali, saat-saat itu sakitnya seperti kulit kambing disayat hidup-hidup, dipisahkan antara daging dan kulitnya, masih 1000 kali sakitnya. Kenapa? Karena tidak mampu, karena tidak kuat dipisahkan dengan para kekasih-kekasihnya, karena tidak rela, karena tidak ridho dipisahkan dengan cinta-cinta yang menyelimuti diri kita selama ini. Cinta-cinta kepada fitnah-fitnah yang keji, yakni harta, tahta, pangkat, jabatan, anak, istri, bahkan hidup dan badan kita. Inilah fitnah-fitnah yang keji itu. Fitnah-fitnah yang selama ini lebih kita cintai daripada yang memilikinya. Maka dari itu bertaubatlah, maka dari itu berbaiatlah sebelum dibaiat secara paksa. Maknanya mutu qoblal maut, matikan dirimu sebelum kau dimatikan dengan paksa dan siksa.
Jadi matikan dengan rela dan ridho dahulu. Agar apa? Agar tidak tersiksa saat ajal menjemput. Ketika ajal menjemput, ketika kematian sudah datang, ketika kiamat kubro sudah menjelang, maka setelah itu sunyi, sepi, maka bangkitlah. Siapa yang bangkit? Bukan yang digambar-gambarkan oleh diri kita selama ini. Bukan raga yang bangkit. Masa barang mati kok bangkit? Masa ciptaan kok bangkit? Yang bangkit itu yang menciptakan. Yang bangkit itu yang merahasiai jiwa-jiwa manusia ini. Itulah yang bangkit. Apa maknanya? Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Datang dari Allah, kembali kepada Allah. Jadi alam-alam yang dikisahkan, yang diceritakan oleh seluruh manusia, kisah-kisah atau dongeng-dongeng yang menakut-nakutkan itu, ada alam kematian, alam kubur, siksa kubur, alam akhirat, alam barzah, hari kebangkitan dan sebagainya. Itu semua hak sudah terjadi saat manusianya masih ada, bukan nanti ketika manusianya sudah tidak ada. Coba kita hayati. Kalau memang kejadian-kejadian itu nanti adanya, kita yang melewatinya, sampai kapan aku dan Anda semua bertobat dari menjadi Tuhan? Bertobat merasa ada terus, merasa jadi Tuhan terus, merasa wujud terus, merasa hidup terus. Kapan matinya? Dari yang mati kok tidak rela kalau dikatakan mati. Dari yang tidak ada kok tidak rela dikatakan tidak ada. Dari yang gaib kok tidak rela dikatakan gaib. Itulah diri kita yang mana selama ini Abdul Halim merasa lebih hebat daripada Tuhan. Seolah-olah semuanya serba ceritaku. Seolah-olah semuanya serba amalku. Seolah-olah semuanya tercipta karena apa yang ku perbuat. Kita lupa kepada yang maha hebat. Kita lupa kepada wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah pencipta dirimu dan Allah pula lah yang menciptakan apapun yang kau perbuat. Ini kita lupa selama ini. Baca ayat-ayatnya saja tapi tidak tahu maksudnya. Apa bedanya seperti anak TK atau SD yang menyanyikan lagu cinta-cinta yang begitu indahnya tapi tidak tahu makna cinta itu apa. Yang penting hafal lagunya, yang penting sudah membaca lagunya, tapi meskipun tidak tahu artinya, ya kita senang-senang wae. Ibarat kita membaca kitab-kitabnya Allah, tapi yang terjadi imbasnya kita hanya membaca ayat-ayat diri kita sendiri, yang merasa pandai dalam membaca Al-Quran, yang merasa pandai membacakan dalil-dalil, yang merasa pintar dengan hadis-hadisnya, yang merasa pintar dengan dalil-dalilnya, sehingga mudah kita mensalah-salahkan, membid'ah-bid'ahkan orang lain. Sebelum kita bisa menyalahkan orang lain, sebelum kita bisa membid'ahkan orang lain, sesungguhnya kita ini sudah rajanya salah. Sesungguhnya kita ini adalah rajanya bid'ah. Maka dari itu tidak bisa menampung salah dan bid'ah yang ada pada diriku, maka kulemparkan kemana-mana. Jadi sebelum kita mengkafir-kafirkan orang lain, maka sesungguhnya diri kita sudah kebanyakan kafir.
Diri kita lah yang kafir itu, diri kita lah yang bid'ah itu, diri kita lah yang salah itu. Kenapa? Karena kita merasa lebih hebat daripada Tuhan. Seolah-olah kita ini yang paling benar, seolah-olah kita ini yang paling benar sendiri golongannya, benar sendiri agamanya, benar sendiri alirannya. Itulah fitnah-fitnah yang keji itu, sehingga terwujudlah fahsya wal mungkar, mungkar terus. Kenapa? Karena tidak kembali kepada al-insanu siri wa ana siruhu, tidak kembali kepada yang menciptakan semua ini. Berarti ketika saya mensesat-sesatkan orang lain di luar diri saya, sesungguhnya saya sendirilah yang sesat, bukan orang lainnya. Kenapa? Karena Allah memandang hatimu. Bila yang kau pertuhankan Abdul Halimmu di dalam hatimu, maka seluruh manusia itu lebih rendah daripada kamu. Maknanya rendah semua manusia. Aku yang paling mulia, aku yang paling baik, aku yang paling berilmu. Bila yang ada di dalam hatiku hanya Abdul Halimnya, merasa paling benar. Akan tetapi bila kita kembalikan semua hak cipta yang ada di dunia ini hanyalah hak ciptanya Tuhanku yang telah menciptakanku, maka jangankanlah kita menghina, menyalahkan, merendahkan, membid'ahkan orang lain. Kita ku anfusakum, selamatkan diri kita sendiri dari kesalahan, selamatkan diri kita sendiri dari bid'ah yang selama ini kita lakukan sejak detik akil balik hingga setua ini. Kita bid'ah terus kepada Tuhan. Kita selamatkan kekafiran diri kita sendiri, kita selamatkan kejelekan diri kita sendiri, sehingga seluruh manusia akan baik-baik saja dan kita tidak terbakar dengan wujud-wujud yang ada di luar diri kita. Apakah Anda, apakah diriku masih merasa lebih hebat daripada Tuhan? Mohon maaf. Jadi inilah realita atau kenyataan atau bahasa kerennya kalau di ajaran Jawa kasunyatan. Sebenar-benarnya kejadian yang ada di dalam diri kita, kita selama ini telah lama jadi Tuhan, mentuhankan diri kita kepada Tuhan. Ya akhirnya fitnah terus, ya akhirnya susah terus hidupnya. Kenapa? Karena kesusahan, karena fitnah telah kita ciptakan sendiri, telah kita buat sendiri selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya Abdul Halim terkhususnya disadarkan oleh Allah dan kita semua para penyimak jangan silau memandang saya. Maka dari itu pandanglah diri Anda masing-masing agar Anda bisa kembali kepada siapa yang merahasiai Anda semua termasuk saya. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita selalu dan selalu bisa menghening-heningkan keberadaan diri kita, bisa menghening-heningkan kehidupan diri kita, bisa menghening-heningkan kenyataan diri kita sendiri. Itulah yang dimaksud Lailatul Qadar itu. Malam yang mulia, lebih mulia daripada 1000 bulan, lebih mulia daripada selama hidupmu ini kalah mulia dengan malam. Apa maknanya? Hawa itu kalah mulia daripada Adam. Jadi adanya manusiamu itu adalah fitnah. Maka
Bila kita tak akan terkena fitnah lagi, jadi tiadakan fitnah-fitnah itu, tiadakan dirimu di hatimu. Kembalilah kepada kerahasiaan Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Jadi yang hebat, jadi yang berilmu, jadi yang berkalam, jadi yang mendengar, jadi yang faham dan yang dipahamkan. Yo podo-podo gelare kasunyatane Gusti Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan pemaparan-pemaparan di uripe Allah ini, kita termasuk saya dan kita semua tergugah dan tergugah atas kesesatan, atas ketergelinciran hati kita selama ini kepada Tuhan. Jadi cucilah sendiri sebelum dicuci dengan paksa dan siksa. Kapan nyucinya? Ya setiap saat. Waktu sholat ya cuci-cuci, waktu zikiran ya cuci-cuci, waktu sholawatan ya cuci-cuci, waktu duduk ya cuci-cuci, waktu ngerokok ya cuci-cuci, waktu ngopi ya cuci-cuci, waktu kerja ya cuci-cuci, waktu berdiri ya cuci-cuci, ya waktu berjalan ya cuci-cuci, waktu mandi ya cuci-cuci. Kabeh kuwi sejatine nyuceni atine dewe-dewe. Jangan silau kita nyuceni atine wong liya. Jangan kita mencuci hati orang lain sementara hati kita banyak kenajisan, hati kita banyak kemungkaran, hati kita penuh dengan fitnah keji. Jadi cucilah diri kita sendiri, ku anfusakum, maka ketika sudah suci diri kita kepada kesucian Allah, maka sucilah semua. Wa ahlikum naro, maka wujud-wujud yang ada di luar diri kita ini tak mampu lagi membakar diri kita, tak mampu lagi menggoyahkan iman kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami kira kami cukupkan hingga di sini dulu. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan, barokah rezekinya, barokah hidupnya, barokah keadaannya. Semoga kita selalu di dalam keberkahan Allah, yakni innal awliya la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya para kekasih Allah itu tiada takut dan bersedih hatinya. Kenapa? Karena sudah mengembalikan rahasia kemanusiaannya kepada rahasia Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.